Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita, kembali Allah kumpulkan kita dalam keadaan penuh dengan nikmat dan juga rahmat. Allah Azza wa Jalla melimpahkan kepada kita nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar. Allah Azza wa Jalla juga melimpahkan kepada kita nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang sering kita lalaikan. Allah Azza wa Jalla juga melimpahkan kepada kita rahmatnya berupa ketundukan hati, berupa kepekaan hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada majelis ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, senang sekali rasanya bisa kembali hadir bersama panjenengan sedaya untuk kemudian saling tanasuh, saling memberikan nasihat dan saling memberikan peringatan. Karena tidak bisa dipungkiri, nasihat dan peringatan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena sejatinya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini, setelah kurang lebih 1 bulan kita tidak melanjutkan majelis arba'in kita masuk pada hadis yang ke-12, al-ishtighalu bima yufid, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadis yang ke-12 ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, atau yang memiliki nama asli Abdurrahman ibnu Sakhr. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda kesalehan seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi diri orang tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, hadis ini adalah hadis yang ringkas lafalnya, luas maknanya. Hadis yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bahkan di antara yang disampaikan oleh para ulama, bahwa hadis ini memiliki kandungan setengah dari ajaran Islam. Kenapa demikian? Apa hebatnya hadis ini sampai-sampai dikatakan setengah dari ajaran Islam? Kalau kita bicara tentang ketakwaan,
tentu saja berkutat di antara dua hal: melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Melaksanakan sesuatu berarti melaksanakan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, dan meninggalkan sesuatu yakni apa-apa yang dilarang oleh syariat. Agama ini berputar dari dua ini, melaksanakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Dan hadis yang kita bahas, min husni islamir mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini membahas tentang meninggalkan sesuatu. Maka setengah dari ajaran Islam sejatinya ada dalam hadis ini. Kalau yang tidak bermanfaat saja ditinggalkan, apalagi yang jelas-jelas memberikan kemadaratan. Karenanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi lazama an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqtasaba minhu al-adab an-nabawi yuhaddithu qala bayyana lana fihi bijumlatil mukhtasarah nafi'ah ma yajma'u khairid dunya wa sa'adatil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau senantiasa berada di sekeliling kami, kata Abu Hurairah. Beliau menjelaskan hadis ini kepada kami dengan kalimat-kalimat yang mukhtasarah nafi'ah, singkat dan sangat bermakna. Bahwa dari hadis yang singkat ini terkumpul banyak sekali kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Betapa tidak, ketika kemudian kita di dunia ini hanya disibukkan dengan yang bermanfaat, maka kita pasti akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang membawa kemadaratan. Kalau kemudian hal-hal bermanfaat saja yang kita lakukan, pasti bukan hanya dunia yang kita dapatkan, akhirat pun pasti akan kita raih. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, banyak sekali hadis-hadis yang kemudian sangat aplikatif dalam kehidupan kita. Hadis-hadis yang secara pengamalan bisa langsung kita lakukan dan langsung bermanfaat bagi kita. Salah satunya adalah hadis ini. Salah satunya adalah hadis ini. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan hadzal hadis aslun azim min usulil adab. Hadis ini sejatinya adalah asal yang paling baik, asal yang paling mulia dalam penerapan akhlak. Ketika membahas akhlak, ketika membahas adab, maka meninggalkan hal yang tidak bermanfaat termasuk hal-hal yang diutamakan. Kalau kita lihat pada kehidupan sosial kita, punten, orang yang kemudian rajin ke masjid, orang yang kemudian rajin bersedekah, tapi suka sekali dalam ikut campur urusan orang lain, apakah orang tersebut dikatakan beradab? Tidak. Orang yang ia rajin ke masjid, rajin sedekah, tapi ia tatkala membahas tentang urusan orang lain, ia anggap bahwa urusan tersebut seolah-olah urusan dia, dan ia pun atur-atur orang lain. Kira-kira apakah orang yang demikian dikatakan orang berakhlak? Tidak. Karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali faedah yang terkandung dalam hadis ini. Di antaranya iqamatul mujtama' al-fadil, yakni membuat atau menghidupkan masyarakat-masyarakat yang madani, masyarakat-masyarakat yang kemudian bisa hidup harmonis.
Bermula dari hadis ini, masyarakat yang harmonis, kehidupan sosial yang baik bisa terwujud. Bagaimana penjelasannya? Disebutkan di sini, yakhrusul Islam ala salamatil mujtama' wa ayya'ishan nas fi tamati wa mafakin. Islam senantiasa menyeru pada kebaikan sosial, bukan hanya kebaikan secara pribadi, tapi kebaikan secara lingkungan. Bagaimana kemudian manusia satu sama lain bisa hidup saling bertetangga tanpa adanya permusuhan. Ketika kemudian masyarakat yang damai terwujud, maka berarti di sana akan ada kebahagiaan, berarti di sana akan ada ketenangan, dan tidak ada yang namanya saling menzalimi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan tidak dipungkiri bahwa yang biasanya memunculkan perselisihan, membuat adanya perpecahan adalah merasa memiliki andil terhadap persoalan orang lain, merasa memiliki andil terhadap apa yang menjadi kehidupan orang lain. Orang lain yang bekerja, orang lain yang banting tulang siang malam, orang lain yang kemudian dia memecahkan suatu permasalahan, menghadapi suatu persoalan. Tetapi ketika orang lain tersebut membeli barang baru, motor barukah, rumah barukah, baju ataupun HP barukah, lalu dikomentari, zaman susah seperti ini kok beli motor baru. Wonten apa mboten, Pak? Zaman susah seperti saat ini kok belanjanya sak pirang-pirang. Banyak mboten, Pak? Banyak. Maka inilah kemudian yang perlu kita sadari bersama. Seandainya kita menutup mulut, masyarakat akan tenang. Seandainya kita menutup mulut, maka masyarakat akan harmonis. Tapi karena adanya orang-orang yang ikut campur, seolah-olah bahwa harta orang tersebut adalah hartanya, seolah-olah apa yang menjadi kehidupan orang tersebut adalah kehidupannya, maka kemudian masyarakat mulai timbul perpecahan. Maka kemudian masyarakat tersebut mulai timbul ketidaktenangan. Maka Islam sudah sejak puluhan abad yang lalu, 1450 tahun yang lalu, menyerukan kepada kita kedamaian masyarakat. Maka jangan bicara tentang apa? Jangan bicara tentang masyarakat madani pada orang-orang barat, pada orang-orang Eropa, pada orang-orang Amerika. Islam sejak puluhan abad yang lalu, 1450 abad yang lalu, sudah benar-benar mengaplikasikan bagaimana masyarakat yang madani. Ketika kemudian sahabat-sahabat muhajirin pergi meninggalkan seluruhnya yang ada di Mekah, meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta-harta mereka. Banyak yang kemudian pergi hanya perbekalan apa adanya. Kalau ibaratkan bahasa kita, pergi, pindah, itu cuma lambean wae. Cuma apa? Cuma modal apa-apa yang ada di badan saja. Pergi ke kota Madinah yang jaraknya ratusan kilometer, dengan peradaban yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Lalu ketika kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabat Ansar, bisa hidup bertetangga dengan baik. Padahal kehidupan mereka jauh berbeda, jauh secara fisik saja berbeda, secara fisik saja berbeda. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada salah seorang muhajirin yang menikah dengan Ansar, Nabi katakan, hal tanduru ilaiha, apakah engkau sudah melihat kepadanya? Karena yang muhajirin ini laki-lakinya dan yang Ansar ini wanitanya. Lalu ketika zaman dahulu, sudah hal yang lazim, sudah hal yang biasa, ketika pernikahan itu terjadi, ya memang tidak saling kenal sebelumnya.
Bahasa lainnya, tidak ada pacaran. Apakah engkau sudah melihat kepadanya? Sahabat Muhajirin mengatakan, lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, unduru ilaiha, lihat kepadanya. Nabi perintahkan untuk lihat. Fa inna fi ayunil ansar syai'an, karena di matanya orang Ansar itu ada sesuatu. Nabi perintahkan untuk lihat. Dan para ulama menjelaskan apa maksudnya fi ayunil ansar syai'an. Di matanya wanita Ansar ada sesuatu. Karena mata wanita Ansar ini mata-mata bule kalau bahasa kita. Ada kebiru-biruannya. Secara fisik berbeda. Tapi kemudian kita dapati bisa hidup dengan tenang. Kita dapati bisa hidup dengan damai. Kenapa? Nggak ada yang julid. Nggak ada yang julid sama tetangganya. Nggak ada yang usil sama tetangganya. Nggak ada yang kemudian sok ngatur dengan kehidupan tetangganya. Nggak ikut campur dengan urusan tetangga. Makanya kemudian ketika kita bicara tentang adab bertetangga, kalau ada seseorang yang sudah sowan, seseorang yang sudah ziarah ke rumah seseorang, maka ia akan menutup mata dan menutup telinga terhadap apa-apa yang ada di rumah tersebut. Ketika dijamu di ruang tamu kok ada nopo? Di ruang tamu kok ada TV besar sekali. Di ruang tamu kok ada apa? Kendaraan yang kinclong, motor yang baru, platnya masih putih. Maka ketika keluar rumah, seakan-akan dia tidak melihat apa-apa. Ditanya oleh tetangga, pi omai tonggo anyar awe dewi. Ah ya biasa, alhamdulillah. Ndak kok kemudian cerita, oh sugih kae nang ruang tamu motore api, TV ini gede. Ndak kok kemudian julid. Ketika kemudian ada di dalam rumahnya, mungkin ia mendengar anaknya teriak-teriak, mungkin ia mendengar ada yang marah antara anggota keluarganya, maka ia tutup telinga. Ketika ditanya, bagaimana kehidupan tetangga baru kita? Oh ya alhamdulillah biasa. Nggak kemudian dia bilang, oh pasti ada KDRT di rumah itu, pasti ada kekerasan di rumah itu. Enggak, dia tidak mudah ikut campur urusan tetangganya. Yang kedua, di antara faedah dari hadis ini, al-ishtighal bima la ya'ni tadhi'u wa unfanu dha'ful iman. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya merupakan tanda kesia-siaan dan tanda lemahnya iman. Bagaimana penjelasannya? Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua punya syughul masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua punya kesibukan dan aktivitas masing-masing. Yang dagang, ya sudah, dengan lika-liku dagangnya. Yang pegawai, ya sudah, dengan dinamika kehidupan kepegawaian. Semua punya urusannya masing-masing. Bahkan orang yang kemudian sering diplesetkan dengan sebutan pengacara, pengangguran banyak acara, kita katakan punya aktivitas. Entah kok kemudian bangun tidur buka HP, madang terus turu lagi. Entah yang kemudian siklus kehidupannya apa? Tamattu. Kalau haji kita tahu ada haji qiran, ifrat, tamattu. Maka dalam kehidupan sehari-hari ada pula tamattu. Kenapa, Pak? Turu mangan turu. Ini tamattu. Turu tangi terus mangan terus turu meneh. Nah ini masya Allah. Ada orang-orang yang demikian. Tapi tetap, walaupun orang-orang mengatakan pengangguran, tapi dia punya aktivitas. Entah kok kemudian cuma nyetel TV, entah kok kemudian cuma buka HP, entah kok kemudian mungkin telepon sana telepon sini, punya aktivitas. Pasti punya aktivitas. Orang yang katanya pengangguran banyak acara, tapi dari aktivitas tersebut kita pun juga sudah bisa menilai lemah tidak imannya. Bagaimana tidak? Ketika dia tidak aktivitas di luar rumah, tidak dagang, tidak pegawai, tapi dia buka HP, tapi dia nyetel TV. Apa yang disetel? Apa yang dibuka di HP-nya? Kok kemudian dia nyetel TV yang disetel pengajian? Kok kemudian dia buka HP yang disetel apa? Kajian-kajian dalam YouTube bermanfaat.
bermanfaat. Loh, tapi ndak aktivitas Ustaz, tapi ndak dodolan, tapi ndak jadi pegawai. Lah wong turunane wong sugih, ya sudah, terserah rezekinya dia. Wong ada orang yang lahir jebrot sudah sugih. Wonten apa mboten? Ada orang yang banting tulang mbok kemeringet dari pagi sampai malam, ya hartanya segitu-segitu saja. Sudah takdir, rezeki sudah muqaddar, Allah sudah tetapkan. Tapi yang dilihat adalah aktivitasnya, kesibukannya. Entah kok kemudian di nyetel TV yang dilihat musik saja. Pagi musik, malam ikatan cinta, subhanallah. Ketika kemudian dia buka HP, yang dilihat apa? Yang dilihat sudah, entah mungkin video prank, entah mungkin cuma guyonan, entah mungkin bacaan-bacaan yang enggak ngena. Ya sudah, aktivitasnya menunjukkan bagaimana kualitas imannya. Begitu pula orang yang sifatnya pegawai, datang tepat waktu, Masya Allah, pekerjaan semua tuntas sesuai dengan job desk. Ketika yang lain jam makan siang, maka makan sambil ghibah, enggak. Dia makan sambil mungkin dengarkan kajian, dia makan sambil mungkin telepon keluarganya, dia makan sambil kemudian nanyakan kabar ibunya. Bermanfaat. Pulang juga demikian, ketika yang lain ngajak, ayo mampir, di sana ada warung kopi, enggak, mending mampir kemana? Mampir ke Gudeg Wijilan. Masya Allah. Lo ngapain di sana? Yang ngajak makan keluarga, manfaat. Yang dagang juga begitu. Ketika dagang jujur, ketika dagang ada berita ini mau direlokasi, ya sudah, sabar, sami'na wa ata'na. Tidak kok kemudian demo dan lain sebagainya. Bermanfaat hidupnya. Maka ini menunjukkan apa? Kualitas iman. Menunjukkan apa? Kualitas iman. Aktivitas kita ini menunjukkan kualitas iman. Kalau aktivitas kita lurus-lurus saja sesuai dengan syariat, oh insya Allah iman kita baik. Tapi kalau kualitas kita bahkan nyun sewu yang tidak bermanfaat diterabas, pasti satu saat dia akan kecemplung pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah sunnatullah. Taib. Berikutnya, ikhwatal iman ahabakumullah. Ketika kita bicara tentang kualitas iman, suatu saat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia, lalu ada sahabat-sahabat lain yang berkomentar, absyiru bil jannah, hiburlah dengan kabar surga. Maksudnya adalah ketika ada sahabat yang meninggal, hiburlah keluarganya dengan surga insyaallah, husnul khatimah insyaallah. Maka ini sampai di sini sesuatu yang bagi kita baik-baik saja, sesuatu yang bagi kita tidak ada masalah. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'ni au bakhilun bima la yanqihi. Kalian belum tahu, bisa jadi sepanjang hidupnya dia berbicara hal yang tidak bermanfaat atau bakhil terhadap apa-apa yang dititipkan kepadanya, atau bakhil terhadap hal-hal yang dititipkan kepadanya. Nabi di sini bukan kemudian melarang untuk memberikan kabar gembira. Nabi di sini dengan meninggalnya salah seorang sahabat, lalu ketika ada yang memerintahkan, mengingatkan untuk memberikan kabar gembira, bukan Nabi tidak setuju. Baik itu, insya Allah husnul khatimah, insya Allah surga, ini semuanya hal yang baik. Tapi Nabi ingatkan kepada kita bahwa surga bisa jadi terhalang bagi kita kalau kita suka berbicara hal yang tidak bermanfaat dan kalau kita bakhil terhadap apa-apa yang dititipkan. Sahabat mengingatkan surga, tapi Nabi ingatkan, bisa jadi dia adalah orang yang suka ngomong tapi tidak bermanfaat, atau dia bakhil, medit terhadap apa-apa yang telah Allah berikan rizki kepadanya. Ini berarti bisa menghalangi seseorang dari surga. Maka mari kita lihat diri kita. Kita ini orang yang tipenya bagaimana? Tipenya mantuk-mantuk atau tipenya cerewet?
Kalau yang tipenya cerewet, subhanallah, harus banyak-banyak muhasabah. Saya sudah ngomong apa hari ini? Saya sudah ngomong ngalor ngidul apa hari ini? Saya sudah ngomentari orang apa hari ini? Ini bagi orang yang apa? Bagi orang yang cerewet. Tapi bagi orang yang mungkin cuma mantuk-mantuk, cuma manggut-manggut, dia pun juga bukan berarti tidak muhasabah. Muhasabah. Dia sudah batin apa hari ini? Kita semua tidak lepas dari muhasabah, dan kita semua tidak lepas dari hal-hal yang berpotensi menghalangi kita menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita tetap diserukan untuk memberikan kabar gembira, tapi kita diingatkan oleh Nabi untuk muhasabah, bahwa surga bisa jadi terhalang gara-gara lisan kita yang suka berbicara tidak bermanfaat. Yang ketiga, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-i'radu amma la ya'ni tariqatus salamah wan najah. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat adalah tariqatus salamah, jalan keselamatan, wa tariqatun najah, dan jalan kemenangan, jalan keberuntungan. Kalau kita benar-benar bisa mengendalikan lisan, insya Allah kita tidak akan banyak musuh. Kalau kita benar-benar bisa mengendalikan lisan, kita tidak akan banyak masalah. Benar apa mboten, Bu? Benar. Orang yang banyak diemnya dengan orang yang banyak ngomongnya, potensi banyak yang nggak suka sama dia, banyak yang mana, Pak? Banyak yang banyak omongnya, pasti. Tidak dipungkiri. Maka ini yang kemudian harus kita saling mengingatkan. Punya punten sahabat yang banyak ngomong, maka sahabat yang banyak diem, ya kemudian mengingatkan, ayo banyak muhasabah. Ya wis tak menengai, loh ndak apa-apa ngomong, cerewet atau ndak apa-apa. Kenapa? Karena ndak ada dirimu, ndak rame katanya. Silahkan cerewet, tugasmu cerewet, tugasku ngingatkan. Ini yang baik. Bukan kok kemudian disuruh diem-dieman, ya nggak jadi duluran kalau gitu. Bisa jadi nggak jadi sahabat. Jadi sahabat karena yang satu cerewet, yang satu diem. Bahkan jadi suami istri ya karena begitu. Yang satu cerewet, yang satu cuma menengai, diem saja. Masya Allah, langgeng urusannya. Karena apa? Karena yang diem ngingetkan yang cerewet. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada perkataan menarik di sini yang disebutkan oleh para ulama. Idza 'allamna anna ma ya'ni al-insan fi hadhihi ad-dunya min al-umuri qalilun binisbati ma la ya'ni. Wa 'allamna anna man iktasara 'ala ma ya'nihi min kathiri minasyu'uri wal athami. Kalau kemudian kita berusaha mentadabburi, berusaha untuk mencerna apa-apa yang di muka bumi ini, maka kita akan ketahui bersama bahwa perkara-perkara yang bermanfaat itu sedikit dibandingkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang bermanfaat itu sedikit dibandingkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Contohnya bagaimana, Ustaz? Kok perkara yang bermanfaat itu sedikit, yang tidak bermanfaat itu banyak? Kita misalkan datang ke warung Padang, restoran Padang. Kita dengan kapasitas perut kita dibandingkan dengan jumlah lauk yang dijejerkan di depan kita, jumlah sayur-sayur yang dijejerkan di depan kita, lebih banyak mana? Lebih banyak sayur-sayur tersebut, lebih sedikit kebutuhan kita. Dan apa-apa yang bermanfaat bagi kita adalah apa-apa yang mendatangkan maslahat bagi kita.
Maslahatnya bagaimana bagi kita? Kalau makan berhenti sebelum kenyang. Maka sudah kita ngambil satu porsi, ambil satu porsi lauk, ambil satu porsi sayur, selesai. Kita pingin udang, kita pingin jeroan, kita pingin apapun itu, ya sudah pingin. Tapi kita ngambilnya cuma ala kadarnya. Apa yang kita butuhkan? Hal yang bermanfaat itu lebih sedikit dibandingkan hal yang tidak bermanfaat. Ini baru satu contoh, baru makan saja. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Karenanya Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, "Idza ahsana ahadukum islamahu faqulu hasanatun ya'maluha taktubu lahu bi'amshli amthaliha ila sab'ati mi'ati dhi'fin." Apabila baik Islam di antara kalian, maksudnya Islam orang-orang di antara kalian itu baik, maka pasti kata Nabi SAW baik pula apa yang dikerjakannya. Dan ketika baik yang dikerjakannya, maka akan tertulis baginya ganjaran 10 sampai 700 kali lipat. Karena kebaikan itu sedikit dibandingkan yang madarat, maka ketika kita tetap istiqomah dalam kebaikan, ngerjakan yang baik-baik saja, Allah jadikan banyak apanya? Pahalanya. Allah jadikan banyak pahalanya. Allah beri ganjaran 10 kali lipat sampai kemudian 700 kali lipat. Ini Masya Allah. Inilah kemudian yang sering kita terlupa, sering kita tertipu. Kita merasa, saya ini selama ini sudah bekerja, sudah kemudian menghasilkan nafkah, sudah kemudian menghasilkan harta yang tidak sedikit. Masa tidak boleh saya menikmati? Silahkan nikmati, boleh. Bahwa di antara kemudian terutama bagi orang tua, terutama bagi yang sudah sepuh, di antara cara untuk menikmati hidup, ya sudah, apa yang sedang diinginkan lakukan. Tapi kita perlu pahami, apa yang kita inginkan pun juga harus sesuai dengan koridor syariat. Mau jalan-jalan monggo, ya sudah, silahkan punya duit-duit sendiri, tapi jalan-jalannya ke tempat yang baik. Jangan kok kemudian jalan-jalannya apa? Ke tempat maksiat. Punten, di Jogja banyak sekali candi. Di Jogja banyak sekali candi. Kalau kemudian dia ingin jalan-jalan dalam kota, ya sudah, mending ke pantai, mending ke gunung, mending kemanapun itu. Nggak usah kok kemudian pergi ke candi. Nggak usah kok kemudian pergi ke candi. Pengen makan, ya sudah, silakan makan apa. Mau makan di mana, mau makan apa. Mulai yang warung pinggir jalan sampai warung tengah jalan kalau ada. Mulai yang makanan kaki 5 sampai makanan tangan 5 kalau ada. Monggo, terserah. Wong duit-duitnya sendiri, tapi yang sesuai dengan syariat. Kalau makan, ya sudah. Makan apa? Makan yang halal, makan yang thayyib. Makan yang halal, makan yang thayyib. Bagi dia apa? Bagi dia lotek ini halal thayyib. Nah, bagi yang lain mungkin seperti lotek tapi tidak halal, tapi tidak thayyib. Nah, apa itu? Rujak cingur misalkan. Karena apa? Karena ada congornya sapi. Bagi dia, ini tidak toib buat saya. Saya kalau makannya mungkin baru 1 suapan, tapi yang keluar dari mulut banyak suapan. Huek. Ya sudah, tidak toib bagi dia, silahkan tinggalkan. Masih banyak yang lain. Mau kita ngapain, mau kita makan, mau kita pergi, silahkan nikmati hidup. Tapi ingat koridor syariat Islam. Nabi SAW mengatakan, khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin nar bisyahawat. Surga ini diselimuti dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Sebaliknya neraka diselimuti dengan hal-hal yang mengenakan. Kita mau jalan-jalan, Masya Allah,
Entah kemudian murni jalan-jalan atau jalan-jalan dengan ibadah. Yang ibu-ibu misalkan punya duit banyak, saya tak pergi kemana, awalnya ke Jakarta, terus nanti ke Turki, akhirnya ke Mekah, silahkan. Punya duit, tapi kemudian mau ngurus segala macam, iya, saya ndak punya mahram. Ya sudahlah, ndak jadi. Padahal tujuannya apa? Tujuannya Mekah, tujuannya umrah. Walaupun ada jalan-jalannya, ndak punya mahram, ya sudah, ndak jadi deh. Tujuannya baik, tujuannya surga, tapi diselimuti dengan makari, diselimuti dengan hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan baginya. Tapi yang namanya neraka diselimuti dengan hal-hal yang mengenakkan. Ayo sudah, jalan-jalan, tapi tidak ada mahramnya. Jalan-jalan, entah itu ibadah dan lain sebagainya, tidak ada mahramnya, maka tercatat baginya dosa. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Taib. Imam Malik rahimahullah, disebutkan beliau pernah bertanya, atau beliau pernah ditanya, ma balagha bika ma nara, apa wahai imam yang menyebabkanmu sampai pada derajat saat ini, derajat yang kita semua melihatnya. Imam Malik, seorang imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Kalau kemudian ditanya seperti itu, kita mungkin nebaknya apa? Ya tidak ada lain selain ilmu dan ibadah. Namanya imam madhab. Tapi apa ternyata jawaban beliau? Enggak. Beliau Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang bisa mengantarkanku pada derajat seperti ini, sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'ni, berkata jujur. Kata beliau, aku bisa sampai derajat seperti ini karena derajat bagaimana jujur di depan khalayak, tidak pernah dusta. Lalu kemudian adaul amanah, aku tidak pernah khianat, kata Imam Malik. Dan yang terakhir, ini tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Loh, terus mana ilmu, mana ibadah? Nggak disebut oleh Imam Malik. Kenapa? Karena ilmu, karena ibadah bisa didapatkan dari tadi ini. Kalau kita jujur dengan diri kita, oh ya saya bodoh, maka kita akan nuntut ilmu. Oh ya saya bodoh, saya tak ikut majelis ilmu. Kalau kemudian kita amanah, kita diberikan tubuh yang sehat oleh Allah, amanah, titipan ini, maka kita akan manfaatkannya. Ndak khianat, ndak kok kemudian hidupnya aut-autan, makan sakarape dewe, tidur sakarape dewe. Ndak begitu, ini amanah. Allah berikan sehat luar biasa, nikmat. Kadang kita ini suka meremehkan nikmat sehat, benar-benar meremehkan nikmat sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, subhanallah, seperti yang mungkin panjenengan sudah dengar, kurang lebih sebulan yang lalu Allah uji saya dengan penyakit. Dan terus terang bapak-bapak dan ibu-ibu, saya seumur hidup tidak pernah opname. Tidak pernah saya kok nginep di rumah sakit, ngantarkan orang nginep, jenguk sering, tapi saya tidak pernah nginep di rumah sakit. Qadarullah, sekali nginep ganti-ganti rumah sakit. Yang awalnya di Hidayatullah, yang kemudian dokter sudah memberikan pelayanan terbaik katanya, tapi ternyata bahkan sampai hari ke-10 trombosit tidak naik-naik, pendarahan yang ada, maka harus kemudian dirujuk ke JIH. Di hari ke-11 baru trombosit naik, baru kemudian naik dari 40.000 sekian ke 60.000. Alhamdulillah, hari ke-12 turun lagi, subhanallah. Baru hari ke-11 naik, hari ke-12 turun, hari ke-13 naik, hari ke-14 turun lagi. Baru kemudian di situ diobservasi, ternyata ada infeksi liver, ternyata ada potensi hepatitis dan lain sebagainya. Kita selama ini subhanallah terus banyak sekali disibukkan dengan dunia, berpikirnya ayo kita harus punya ini, berpikirnya ayo kita harus punya itu. Seakan-akan kita disibukkan tiap hari dengan bagaimana setiap harinya bisa menghasilkan fulus,
Padahal Nabi SAW sudah memberikan koridor buat kita. La ba'sa bil ghina, kata Nabi. Tidak ada masalah jadi orang kaya, faddal. Tidak ada masalah jadi orang yang nyari duit, tidak ada masalah, faddal. Ngumpulkan duit, tafaddal, silahkan. La ba'sa bil ghina liman ittaqa, tapi bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena duit itu bisa marakin rokok. Orang kalau kaya tapi tidak bertakwa, yang lari apa? Yang lari untuk maksiat. Maka Nabi katakan la ba'sa bil ghina, silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang yang punya banyak harta, silakan, tapi bagi orang bertakwa. Dan Nabi memberikan sebuah statement terakhir, perkataan penutup, walakin, akan tetapi, wasihhatu khairun liman ittaqa. Orang yang sehat, kesehatan itu lebih penting bagi orang yang bertakwa. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan jadi orang kaya, silahkan jadi orang yang punya banyak harta, tapi asalkan bertakwa. Dan orang yang bertakwa, kata Nabi, pasti akan lebih mengutamakan kesehatan. Sudahkah kita mengutamakan kesehatan? Maka Imam Malik, karena beliau merasa diberikan amanah sehat, beliau jaga. Beliau jujur dengan diri sendiri bahwa diri sendiri ini masih miskin terhadap ilmu, maka beliau menuntut ilmu. Beliau diberikan amanah kesehatan, beliau sadar, maka beliau jaga tubuh beliau agar tetap sehat, agar kemudian tetap bisa menuntut ilmu. Dan beliau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat karena disibukkan dengan yang bermanfaat. Belajar, mengulang lagi, belajar, mengulang lagi. Akhirnya beliau jadi imam. Inilah mengapa ketika ditanya, wahai imam, apa yang membuat derajatmu seperti yang kita lihat? Tidak disebutkan ilmu, tidak disebutkan ibadah, tapi jujur, jaga amanah, dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. 3 hal ini adalah pesan yang luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jujur, jaga amanah, dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ini luar biasa, karena dari 3 hal ini bisa melahirkan banyak sekali hal-hal kebaikan. Baik, berikutnya di antara faedah yang keempat, Nabi SAW, atau disebutkan di sini, al-qalbul masyghul billahi ta'ala mu'ridun amma la ya'nihi min syu'unil khalqi. Hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang senantiasa berzikir, niscaya akan membuat pemiliknya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa mengingat Allah, pasti akan membuat pemiliknya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Maka banyak zikir ini menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Oh, berarti kita banyak zikir, Ustaz? Iya, banyak zikir, tapi perlu dipahami, zikir itu bukan cuma ibadah lisan. Di sini disebutkan hati yang banyak berzikir, bukan lisan yang banyak berzikir. Karena banyak di antara kita lisannya berzikir, tangannya berzikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi ketika dia di telinganya mendengar ghibahan seseorang, maka dia setelah astagfirullah, lu mosok sih? Subhanallah. Ketika dia mendengar si fulan begini, maka dia langsung komentar, lu mosok ngono? Nah, ini kan subhanallah, karena yang berzikir cuma lisan dan tangannya, bukan hatinya. Dan telah disebutkan oleh para ulama, hati yang senantiasa berzikir, maka pemiliknya pasti, pemilik hati tersebut pasti akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mari kita upgrade diri. Yang zikir bukan cuma lisannya, bukan cuma tangannya, tapi hatinya. Baik. Berikutnya, faedah yang kelima, bahwa ya'nil insan min umuri wa ma la ya'ni. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa-apa yang tidak bermanfaat. Maka perlu diketahui bersama, ketika kita telah sampaikan perkara yang bermanfaat ini jauh lebih sedikit dibandingkan perkara yang tidak bermanfaat, berarti godaan kita banyak. Lalu bagaimana menyelamatkan kita, menyelamatkan diri dari godaan yang begitu banyak? Simple, sibukkan dengan yang sedikit, maka engkau tidak akan berpikir dan tidak akan kecemplung dengan hal yang banyak. Tidak perlu kita mengeluarkan tenaga khusus, perhatian khusus. Hari ini saya jangan ghibah, hari ini saya jangan
boros. Hari ini saya jangan jalan-jalan yang gak ada gunanya. Tidak perlu kita kemudian mengeluarkan energi khusus untuk itu. Cukup sibukkan dengan yang bermanfaat. Tak zikir saja, tak baca Quran saja, tak nolong orang saja, tak kerja saja. Sibuk dengan yang bermanfaat, maka begitu banyak hal yang tidak bermanfaat tidak akan sempat kita lakukan. Tidak akan sempat kita lakukan. Kenapa? Karena ketika seseorang ini sudah melakukan hal yang bermanfaat dan Allah ridha, Allah akan buat ia sibuk dengan hal yang bermanfaat itu. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah mengatakan, inna thawabal hasanah al-hasanatu ba'daha. Sejatinya di antara ganjaran sebuah kebaikan, maksudnya di antara tanda bahwa kebaikan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jal, Allah akan arahkan dia pada perbuatan baik berikutnya. Orang yang kemudian dia sibuk dengan kebaikan, maka Allah arahkan menuju kebaikan berikutnya. Tidak akan sempat dia mikir yang buruk-buruk, apalagi ngerjakan yang buruk-buruk. Sibukkan dengan kebermanfaatan yang sedikit jumlahnya ini, maka kita akan otomatis terhindar dari perbuatan yang tidak bermanfaat yang jumlahnya jauh lebih banyak tadi. Dan berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yang terakhir di antara faedah yang bisa kita sebutkan, bahwa ta'dibu li nafsi wa tahdhibu laha anir radha'il wan naqais. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkaitan dengan tanda kesalehan seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sejatinya adalah seruan bagi kita untuk kemudian mensucikan jiwa. Seruan bagi kita untuk kemudian menjauhi dari hal-hal yang bisa memadaratkan kita. Seruan bagi kita untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa. Bagaimana caranya untuk mensucikan jiwa? Maka cara yang paling simpel adalah mengamalkan hadis ini, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ini cara paling simpel yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali salahnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kalau ada pertanyaan monggo. Nah, tafadhal. Maafkan bukan saya main. Nah, kita kan baru mengadakan penggalangan dana lah untuk pembangunan masjid. Nah, ini saya punya kenalan tuh orang Hindu. Dia itu pengen nyumbang pembangunan masjid. Apakah itu diperbolehkan? baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau ada orang non-muslim yang ingin menyerahkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin? Bolehkah demikian? Boleh. Tetapi kita tidak mendoakan rahmat baginya. Kita mendoakan hidayah baginya. Boleh, silakan, tapi jangan janjikan apa-apa. Oh, masya Allah, swarga kagem jenengan. Loh, wong Hindu kok swarga? Nah, sampaikan saja terima kasih, sampaikan saja matur nuwun, alhamdulillah, tidak ada masalah. Dan jangan per detail harta tersebut. Ketika ada orang yang menyerahkan untuk masjid, entah itu Hindu, entah itu Muslim, jangan detailkan bahwa harta itu dari mana. Hindu mau ngasih duit misalkan, mau ngasih duit, lalu kemudian ditanya, ini uang dari mana? Oh, kerja, samen kerja nopo? Oh, saya dagang, jujur tidak dalam dagangannya. Jujur, dagangi dagang apa? Tidak perlu didetail demikian. Kalau kemudian didetail dan Anda kemudian ketemu hal-hal yang tidak baik di sana, misalkan dagangannya kok dagangan yang haram, misalkan caranya kok salah, akhirnya harta tersebut tidak bisa untuk masjid. Tidak bisa untuk masjid. Tapi kalau kemudian harta tersebut diserahkan kepada jenengan, harta ini jenengan tidak tahu bagaimana, boleh jenengan manfaatkan. Boleh jenengan manfaatkan. Walaupun itu haram. Walaupun itu haram, karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Berbeda kalau kemudian di sana 100% haram dan kita tahu.
Oh, dia kerjanya nopo? Dia kerjanya ya apa mungkin? Bandar narkoba. 100% haram. Ya sudah, tidak kita terima. Tapi dia bandar narkoba, punya pom bensin, punya hotel. Nah, kita tidak tahu uang itu dari mana. Apakah dari hotel? Apakah dari narkoba? Boleh kita terima. Boleh kita terima. Tidak ada masalah. Begitu pula dari orang-orang muslim. Tidak perlu kok didetailkan. Tidak perlu kok didetailkan. Saya pernah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian diberi rezeki. Ada salah satu jamaah datang ke rumah, menyampaikan bahwa dulu begini-begini, ikut kajian, lalu kemudian keluarganya diminta datang ke saya. Saya tidak tahu kalau itu ternyata keluarga dari jamaah yang datang ini. Kemudian banyak diskusi, akhirnya meninggalkan bisnis haramnya. Akhirnya meninggalkan bisnis haramnya. Lalu kemudian sudah banting setir bisnis, alhamdulillah malah sukses. Datang ke rumah ngasih amplop, subhanallah. Saya lihat tebel, walaupun saya waktu itu belum buka, ini hijau, biru atau merah, saya belum lihat. Saya cuma ngerasakan saja, oh masya Allah tebel. Waktu itu kemudian saya tanya, ini uang apa? Ini zakat mal saya, subhanallah. Dalam hati terus saya batin, kenapa saya tanya tadi? Zakat. Maka saya tidak bisa nikmati. Saya bukan mustahik zakat. Saya bukan mustahik zakat. Alhamdulillah Allah paringi saya ada kendaraan, Allah paringi saya istri bahkan lebih dari satu. Nyun saya wanita gini. Buat manas-manas sih saya. Alhamdulillah Allah paringi rezeki gitu. Maka saya bukan mustahik zakat. Maka ketika saya tanya, ini uang apa zakat? Dalam hati muncul rasa getun, subhanallah. Kenapa saya tanya? Akhirnya uang tersebut ketika saya buka, kok yang dilalah abang kape, Pak? Merah semua dan tebal. Ya sudah, akhirnya saya serahkan sama orang lain. Saya serahkan kepada yayasan yang memang menyalurkan zakat. Maka kalau kita tidak tahu, maka itu halal buat kita. Kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu hal tersebut dan kita bukan termasuk golongannya, entah zakat berarti bukan termasuk mustahik zakat. Entah kok kemudian masjid misalkan yang hanya baik-baik saja, tapi ternyata setelah kita tahu kok tidak baik, ya tidak boleh diterima. Nah, begini, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lain? Ustaz, ada Ustaz. Nah, Ustaz tadi sudah dijelaskan sebenarnya beberapa kerja kita berbuat baik, tapi kita lebih gampang tergelincir kayak yang tidak baik ya Ustaz. Contohnya kita sudah tahu kita tidak boleh misalnya di masjid itu ya ngomong sendiri atau bagaimana gitu ya Ustaz. Tapi kita lebih gampang tergelincir ya Ustaz. Itu sulit sekali ya Ustaz untuk berbuat ma'ruf itu. iya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, memang demikianlah adanya. Dan ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu bil makari. Neraka atau surga itu diselimuti oleh makari, hal-hal yang tidak mengenakkan. Mau surga maka iktikaf, datang ke masjid pakai pakaian yang terbaik malam-malam, lalu kemudian tidak tidur, padahal itu di jamnya tidur, baca Quran, dengarkan kajian, masya Allah, hal-hal yang tidak mengenakan. Enakan tidur, enakan kok kemudian ngerumpi, enakan kok kemudian jalan-jalan. Tapi demikianlah kalau kita ingin dapat pahala iktikaf, tidak enak. Maka gimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk berada di jalan yang bisa mengantarkan pada surga? Ya tadi pun telah disampaikan. Orang-orang yang hatinya senantiasa berzikir, maka pemilik hati itu pasti dia akan terhindar untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mari kita banyakkan zikir, bukan cuma lisan tetapi juga hati. Ini yang kemudian harus jadi PR kita bersama, tanpa terkecuali saya, panjenengan, sedaya semuanya. Jadi PR kita menjadikan hati kita adalah hati yang berzikir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi ibu-ibu mungkin? Sampun? Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Atas banyak sekali kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan melahirkan keberkahan bagi kita semua, sehingga keberkahan tersebut ketika ada di antara kita yang kemudian sakit atau anggota keluarga yang sedang diuji sehatnya, maka semoga Allah berikan kesembuhan karena keberkahan dari majelis ilmu di pagi hari ini. Ketika ada di antara kita yang sedang punya hajat, terus menengadahkan tangannya ke langit meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi belum kunjung dikabulkan, semoga dengan keberkahan dari majelis ilmu ini Allah segera kabulkan hajat-hajatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.